Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ARN dengan materi estimator kernel akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Estimasi Angka Effective Reproduction Number (RT) di Jakarta berdasarkan teknik smoothing kernel pada analisis regresi non-parametrik. Dengan dosen pembimbing kami adalah Ibu Dr. Nur Hamidah, SSI, MSI. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Fitri Laila Ramadhani dengan NIM 010, kemudian Mega Amelia Maufidah dengan NIM 013, Salsabila Nada Apsarini dengan NIM 027, dan Rita Susanti dengan NIM 040. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. Dilansir dari bbc.com, tepat pada 31 Desember 2019 lalu, pemerintah Cina melaporkan secara resmi munculnya virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 di kota Wuhan kepada World Health Organization atau WHO. Virus yang tergolong baru ini menjadi penghambat besar bagi semua instansi atau organisasi kesehatan dunia untuk menemukan vaksin dengan cepat. Dikutip dari kompas.com, sejak 23 Januari 2020 lalu, seluruh akses ke Wuhan ditutup, atau yang bisa dikenal dengan istilah lockdown, karena semakin banyak masyarakat yang terinfeksi pada daerah tersebut. Berbagai negara melakukan segala upaya agar terhindar dari virus mengerikan ini, termasuk Indonesia. Akan tetapi, lebih dari 60 negara tidak luput dari serangan virus berbahaya ini. COVID-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan, tapi semua sektor kehidupan mulai dari pendidikan hingga sektor ekonomi. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia resmi mengalami resesi setelah ekonomi 2 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi. Pada kuartal 3 2020, ekonomi minus 3,49%, sementara di kuartal sebelumnya minus 5,32%, dilansir dari kompas.com. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Laila. Jakarta, ibu kota Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan jasa skala internasional, nasional, dan regional. Tidak heran, perekonomian Jakarta berkontribusi sekitar 17% dari total perekonomian nasional, dilansir dari katadata.co.id. Oleh karena itu, dilansir dari katadata.co.id, Badan Pusat Statistik mencatat Jakarta memasuki resesi pada kuartal 3 dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Hal ini terjadi akibat pandemi COVID-19, mengingat Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan kasus terbanyak COVID-19 di Indonesia, dilansir dari kompas.com. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk menekan angka positif COVID-19 ini. Salah satunya dengan menerapkan PSBB transisi sejak 5 Juni lalu yang diperpanjang hingga 5 kali. Pelonggaran dan perpanjangan PSBB dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, salah satunya ada R0 dan RT. Menurut epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Dr. Bayu Satria Wiratama, R0 identik dengan Basic Reproduction Number, yaitu angka pertambahan kasus tanpa adanya intervensi atau secara alami. Sedangkan RT adalah angka penambahan kasus yang terjadi di lapangan setelah mendapatkan berbagai intervensi. Dr. Bayu Satria Wiratama mengatakan, jika RT ada di kisaran 1 atau di bawah 1, artinya wabah terkontrol dan patokan aman jika angka tersebut didapatkan selama 2 minggu berturut-turut, dilansir dari kompas.com. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rita Susanti. Angka RT di Jakarta mengalami fluktuasi, akan terus menurun ketika PSBB dilaksanakan, namun akan mengalami peningkatan ketika PSBB berakhir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan dan penurunan angka RT di Jakarta sangatlah bergantung pada pelaksanaan PSBB. Sedangkan PSBB tidak mungkin terus dilakukan, mengingat keadaan ekonomi Jakarta yang sudah memasuki masa resesi.
Hal ini sangat mengkhawatirkan jika terjadi terus-menerus dan akan berdampak pada krisis ekonomi di Jakarta. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi angka RT di Jakarta menggunakan analisis regresi non-parametrik, yaitu estimator kernel, untuk memprediksi angka RT sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat menemukan solusi lain untuk menekan angka RT ini selain PSBB. Sehubungan dengan pengaplikasian model tersebut pada data, maka digunakan open source software OSSR untuk menganalisis data dengan membuat program di OSSR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil estimasi terhadap angka RT di Jakarta menggunakan analisis regresi non-parametrik, yaitu estimator kernel. Selanjutnya manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi terkait prediksi angka RT ke depannya agar pemerintah mencari solusi lain selain PSBB untuk menekan angka positif COVID-19, serta memberikan edukasi terhadap masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.